Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Amalia dari Sistem Informasi dengan NIM 418240100003. Di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Matematika Bisnis. Jadi untuk nomor 1 itu disuruh untuk mengkonversikan sistem bilangan berikut. Yang A ada 78 berbasis 10 sama dengan dia adalah desimal, dan kita ubah ke biner yang berbasis 2, dan selanjutnya kita akan ubah ke dalam oktal yang berbasis 8, dan selanjutnya yang terakhir ada heksadesimal yang berbasis 16. Jadi untuk mengerjakan yang dari desimal ke biner terlebih dahulu, di sini ada 78. 78-nya kita akan bagi 2. 78 dibagi 2 itu sisanya 39. Hasilnya 39, sisanya ada 0. 39 akan kita bagi 2 lagi, berarti ada sisa 1, itu hasilnya 19, dan kita bagi 2 lagi, ada sisanya lagi 1, itu hasilnya 9, dan kita bagi 2 lagi, ada lagi sisanya 1, hasilnya 4, dan kita bagi 2 lagi, sisanya 0, hasilnya 2, dan kita bagi 2 lagi, sisanya 0, dan hasilnya 1. Jadi untuk yang dari desimal ke biner itu hasilnya adalah 1 0 0 triple 1 0 berbasis 2. Dan kita akan ubah dari biner ke oktal yang berbasis 8. Caranya adalah binernya kita tulis 1110. Setelah itu kita bagi 3. Seperti ini. Ini adalah 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Yang ini kita ulang lagi ke 2 pangkat 0. 2 pangkat 1 lagi, terus ini 2 pangkat 2. Dan yang ini juga balik lagi ke 2 pangkat 0. Untuk yang 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 yang awal, nol dikali 2 pangkat 0 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2. Ini hasilnya 0 ditambah ini hasilnya adalah 2, dan yang ini hasilnya adalah 4. Berarti ini hasilnya adalah 6. Untuk yang kedua, ini ada 1 dikali 2 pangkat 0 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah 0 lagi dikali 2 pangkat 2. Hasilnya ini adalah hasilnya 1, ini hasilnya 0, ini hasilnya adalah 0 juga. Jadi yang ini hasilnya 1. Dan untuk yang terakhir, 1 dikali 2 pangkat 0. 1 dikali 2 pangkat 0 adalah 1. Jadi untuk yang dari biner ke oktal hasilnya adalah 116. Nah, selanjutnya ke heksadesimal. Kalau yang ke heksadesimal, kita langsung dari desimal aja ke heksadesimal. Itu caranya adalah 78 dibagi dengan 16. 78 dibagi dengan 16 bisa hasilnya adalah 4, tapi sisanya adalah 11. Tapi kalau dalam heksadesimal 11 itu adalah E. Jadi hasil dari desimal ke heksadesimal itu 4 E. Seperti itu. Dan untuk nomor 1 yang B itu ada 1011000 yang berbasis 2, alias dia adalah biner, diubah ke dalam berbasis 10, dia adalah desimal, dan diubah lagi ke dalam berbasis 8, dia adalah
oktal, dan yang terakhir berbasis 16, dia adalah heksadesimal. Untuk dari biner ke dalam desimal dulu, kita akan ubah caranya itu seperti ini ya. 1011000. Ini kita tulis dulu binernya, baru kita kasih di sini. Dia adalah 2. Pangkat 0 itu dari yang akhir dulu, terus baru 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan terakhir 2 pangkat 5. Setelah itu kita bikin seperti yang A tadi. Di sini 0 dikali 2 pangkat 0 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 3 dan 0 dikali 2 pangkat 4, terakhir 1 dikali 2 pangkat 5. Terus tinggal kita kali-kaliin aja. Yang pertama ini adalah 0, yang kedua ini adalah 0 lagi, terus ini adalah 4, 2 pangkat 2, 4, terus ini 8, terus ini 0, dan yang terakhir 2 pangkat 5 adalah 32. 32 ditambah 8, 40, ditambah 4, 44. Jadi biner ke desimal hasilnya adalah 44. Terus kita akan ubah dari desimal ke dalam oktal yang berbasis 8. Di sini caranya adalah 44 kita bagi dengan 8. Bisa 44 dibagi 8, hasilnya dapat di sini hasilnya 5, tapi kita punya sisaan 4, 54. Jadi dari desimal ke oktal itu adalah 54. Selanjutnya ke heksadesimal. Dari oktal kita lanjutkan di sini ya. 54 kita bagi dengan 16. Bisa hasilnya 3, terus sisanya ada 6. Jadi untuk heksadesimal itu hasilnya adalah 36. Ini dia. Ini dari biner ke desimal hasilnya 44, dari desimal ke dalam oktal hasilnya 54, dan dari oktal ke heksadesimal hasilnya adalah 36. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk yang 1C itu ada soalnya 67 berbasis 8 sama dengan oktal, dan dia akan dikonversikan ke dalam ini berbasis 2 biner, dan dikonversikan lagi ke dalam berbasis 10 itu adalah desimal, dan yang terakhir ke heksadesimal yang berbasis 16. Untuk dari yang oktal ke biner terlebih dahulu, di sini caranya adalah 67. Nah, ini kita bikin 3 seperti ini. Untuk yang 6 juga. Terus ini adalah bawahnya kita kasih 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Atau bisa juga kayak kita kasih gini, hasil dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 itu berapa, biar tidak bingung. Kalau misalkan 6 itu berarti 4 ditambah 2. Nah, 4 sama 2 ini kita kasih
garis seperti ini, dan satunya kita kasih 0. Untuk yang nomor 7 juga seperti itu. Berarti kalau nomor 7, 4 ditambah 2 ditambah 1, itu hasilnya 7. Jadi dari oktal ke dalam biner itu hasilnya adalah 110 111. Ya, seperti itu. Dan yang kedua itu dari biner ke dalam desimal. Caranya adalah binernya kita tulis 0 1 1 1. 1 yang mana? Ini kita kasih 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5. Nah, setelah itu seperti yang sebelumnya, kita langsung kaliin dan tambah seperti ini. Ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 0 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1 dikali 2 pangkat 4, dan yang terakhir 1 dikali 2 pangkat 5. Ini hasilnya adalah 1, ini hasilnya 2, ini hasilnya 4. Terus udah pasti salah ini udah pasti 0. Itu 2 pangkat 4 itu adalah 16, dan yang terakhir 2 pangkat 5 adalah 32. Jadi kalau kita tambah, ini kan 5, 7, 32, berarti 55. Ini hasilnya adalah 55 untuk yang desimal dari biner. Dan yang terakhir itu ke heksadesimal. Kita langsung dari desimal aja ke heksadesimal. Itu tinggal kita dibagi dengan 16. Hasilnya 3, terus sisanya 7. Iya. Jadi heksadesimal adalah 37. Seperti itu dari desimal. Untuk yang 1D itu soalnya 1A5 berbasis 16, yang berarti dia adalah heksadesimal, dan dikonversikan ke dalam biner yang berbasis 2, dikonversikan lagi ke dalam desimal yang berbasis 10, dan dikonversikan lagi ke dalam oktal yang berbasis 8. Pertama, ini karena dia heksadesimal, A ini adalah nilainya A itu 10. Ya. Kita dari heksadesimal ke dalam biner terlebih dahulu. Kita iniin angkanya. Ya. Terus habis itu kita bikin kotak lagi. Tapi kalau misalkan heksadesimal kotaknya ada 4. Kalau misalkan yang tadi kan kotaknya ada 3, itu oktal. Terus yang 10 juga kita kasih kotak 4. Yang 1 juga kita kasih kotak 4. Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Kita kasih garis biar gak keliru ya. Nih kita kasih gini juga biar gak keliru.
1 udah pasti 0, 0, 0, 1. 10, 8 sama 2. 8 ditambah 2 adalah 10. Terus kalau 5, 8-nya 0, 4-nya 1 ditambah dengan 1. Jadi dari heksadesimal ke dalam biner itu hasilnya 1, 1, 0, 1, 0, 0 lagi, 1, 0, 1. Ya, betul sekali. Hasilnya adalah 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Dan kita ubah lagi, konversikan lagi dari dari biner ke desimal. Kalau dari biner ke desimal itu caranya adalah kita iniin binernya 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Kita kasih yang 20 di bawah itu, 22, 23, 24, 25, 26, 27, terakhir ada 28. Agak banyak memang angkanya ya. Kita bikin yang perkalian terus habis itu ditambah. 1 dikali 2 pangkat 0 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 0 0 dikali 2 pangkat 3 ditambah 0 dikali 2 pangkat 4 ditambah lagi 1 dikali 2 pangkat 5 ditambah 0 dikali 2 pangkat 6 ditambah 1 dikali 2 pangkat 7 ditambah 1 dikali 2 pangkat 8. Banyak banget ya Allah. Nah, ini hasilnya 1, terus ditambah ini hasilnya 0, ini hasilnya 4, 0, 0 lagi, itu 32, ini 0 lagi, terus 2 pangkat 7 itu 128, iya 128, 2 pangkat 8, 2, 5, 6. Kita tambah 5, 37, 4, 2, 1. Ini hasilnya dari biner ke dalam desimal. Kita ubah, konversikan lagi dari desimal ke dalam oktal. Itu caranya nggak perlu sepanjang ini, itu tinggal dibagi doang. 421 dibagi dengan 8. 421 dibagi 8 itu bisa sisa 5. Ininya 52. Terus kita bagi 8 lagi. Sisa 4. Nah, jadi hasilnya adalah 6, 4, 5 dari desimal ke dalam oktal. Untuk yang selanjutnya itu ada nomor 2. Soalnya tentukan nilai X dari persamaan linear berikut. Yang A, soalnya 4X min 5 minus 6 2X plus 3 sama dengan 3X plus 14 min 2 5 min X plus 9. Jadi awalnya adalah kita kalikan dulu seperti ini. Begitupun sampai yang 2 dalam kurung 5 min X tutup kurung. Kita kalikan. Jadi 4 dikali X adalah 4X. 4 dikali 5
adalah plus 20 maksudnya, maaf. Terus min 6 dikali 2x adalah min 12x. Min 6 dikali plus 3 adalah min 18 sama dengan 3 dikali x 3x, 3 dikali 14 adalah 42, ininya plus 42, terus minus 10, terus jadi plus ya, minus 2, minus x plus 2x, dan yang terakhir plus 9. Terus di sini seperti ini, x sama x, dan yang gak ada x nya 4x dikurang 12x itu adalah 8x minus 8x. 20 dikurang dengan dikurang dengan 18 gitu maksudnya, jadinya plus 2 sama dengan, sama ini juga, ini ke sini, terus ini ke sini, baru ke sini. 3x plus 2x adalah 5x. 42 dikurang 10, 32 ditambah 9 adalah 41 plus 41. Baru kita ubah posisinya. Yang di kiri yang ada x-nya, berarti karena 5-nya pindah ke bagian kiri, jadi dia menjadi min 5x. Untuk yang sebelahnya 41-nya diturunin, 2-nya berarti pindah ke bagian kanan menjadi min, yang tadinya plus jadi minus 2, dan ini adalah menjadi minus 13x. Ini menjadi 39. Ini minus 13x, x-nya kita turunin, minus 13-nya kita pindahin ke per di sebelah sini. Jadi 39 per minus 13. Hasilnya adalah minus 3. Untuk yang nomor 2 yang B-nya, ini pakai per gini, beda sama yang A tadi. 2x plus 1 per 3 dikurang 2x plus 5 per 5 sama dengan 2 plus x min 1 per 6. Kalau ada per gini, kita cari KPK-nya dulu. KPK dari 3, 5, dan 6. KPK-nya di sini sudah ketemu, itu adalah KPK-nya adalah 30. Sama-sama bisa dibagi dengan 30. Untuk yang 2x plus 1 per 3 ini yang pertama, ini jadi 10. 2x plus 1, 30 dibagi dengan 3 sama dengan 10. Untuk yang nomor 2, 30 dibagi dengan 5 itu 6. 2x plus 5 dan 30 dibagi dengan 6 itu 5. Nah, di sini kita tambahin dulu. Jadi kita kaliin dulu 2. Jadi ini 2x plus 2. Min dong jadinya harusnya. Min 2 ya. Terus di sini baru kita kayak yang awal, kita perkalian seperti ini. 10 dikali 2x 20x. 10 dikali plus 1 plus 10
minus 12x, terus minus 30 sama dengan 10x minus 10. Terus selanjutnya kita ya sama kayak tadi lagi, 20x dikurang 12x sama dengan 8x. 10 dikurang 30 berarti minus 20. Yang ini tetap kita turunin aja. Terus abis itu yang x nya di kiri kayak yang tadi, 10x yang tadinya plus pindah ruas berarti menjadi minus 10x, turun minus 10. Minus 20 yang tadinya di kiri minus pindahin ke kanan jadinya plus, berarti plus 20. Nah udah kayak gini baru kita kurang, jadi ini minus 2x, yang ininya adalah 10. Terus baru kecoret, maaf, baru x sama dengan 10 dikurang minus 2, x nya adalah minus 5. Seperti itu nih, minus 5. Untuk yang soal nomor 3 itu kita disuruh untuk tentukan nilai x, y, z dari persamaan berikut. Persamaan yang pertama itu 2x plus 3y min z sama dengan minus 5. Persamaan kedua x min 4y plus 2z sama dengan 21. Dan yang persamaan ketiga 5x plus 2y min 3z sama dengan minus 4. Jadi di sini kita akan menggunakan variabel ketiga karena ada 3 variabel. Yang pertama kita pilih yang persamaan pertama sama kedua. Ini kita pilih biar enggak ini. Nah, kita ambil persamaan pertama sama persamaan kedua ya. Terus setelah itu kita kalikan dengan berapa yang bisa biar z-nya ini hilang. Jadi yang atas kita akan kalikan 2 dan yang bawah akan kita kalikan 1. Karena yang atas dikalikan 2 otomatis semuanya ini yang persamaan pertama dikalikan dengan 2. Ini menjadi 4x, ini menjadi 6y, ini menjadi minus 2z, ini akan menjadi minus 10. Yang bawah tetap karena dia cuma dikalikan 1, tetap aja x minus 4y plus 2z plus 1. Baru abis ini kita eliminasi. Kita akan tambah biar 2z minus 2z sama plus 2z ini hilang. Adanya adalah 5x, 4x ditambah x 5x, terus plus 6y ditambah minus 4y sama dengan plus 2y, dan ininya adalah 11. Ini untuk menjadi persamaan keempat. Persamaan, kita akan cari persamaan kelima. Kita akan ambil dia persamaannya 2 sama 3. Sama persamaan yang kelima ini kita akan mencoret untuk z-nya. X minus 4y plus 2z sama dengan 21. 5x plus 2y min
3Z sama dengan minus 4. Kita akan kalikan dengan berapa lagi biar 2Z sama 3Z ini hilang. Kita akan kalikan dengan yang atas dengan 3 dan yang bawah dengan 2. Ini jadi 3x minus 12y plus 6z minus sama dengan 63. Oh my god. Yang bawahnya dikalikan dengan 2. Jadi 10x plus 4y. Terus ini minus 6z. Ininya minus 8. Kita akan jumlahkan atau kita kurangkan biar z ini hilang. Tentu saja akan kita tambah, otomatis z hilang. Ini menjadi 13x, ini minus 2 ditambah 4 itu menjadi minus 8y sama dengan 63 ditambah minus 8 55. Ini akan menjadi persamaan ke 5. Selanjutnya adalah yang ketiganya, kita akan persamaan keempat sama kelima ini kita ambil 2y sama dengan 11 sama 13x minus 8y sama dengan 55. Kita akan kalikan juga. Kalikannya juga ini biar kita akan mendapatkan x-nya. Itu berapa? Kira-kira kita kalikan dengan berapa biar y-nya hilang dan x-nya ketemu. Kita akan kalikan dengan yang atas dengan 4 ya. Dan yang bawah dengan 1. Yang atas menjadi 20x. Ini plus 8y sama dengan 44. Yang bawahnya tetap karena hanya dikalikan dengan 1. Akan kita kurangkan atau kita tambahkan? Kita tambah, otomatis y-nya hilang. Sisa x sama yang sama dengannya. Ini menjadi 33x sama dengan 99. X sama dengan 99 dibagi dengan 33. X-nya sama dengan 3. Terus selanjutnya ada yang keempat. Ini 5x ini persamaan keempat ya. Persamaan keempat ini akan kita cari y-nya dari persamaan keempat ini. 5x plus 2y sama dengan 11. Berarti x-nya kita masukin plus 2y sama dengan 11. Ini jadi 15 plus 2y sama dengan 11. 2y nya turun, 11 plus ini minus harusnya karena dia dari plus ya, tidak harus menjadi minus. Berarti 2y sama dengan ini minus 4. Y sama dengan minus 4 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah minus 2. Ini y-nya. Nah, kita cari habis itu. Kita cari z-nya sekarang melalui persamaan ke 1 karena angkanya paling kecil itu di persamaan ke 1. Kita cari ya, 2x plus 3
Y min 2 min Z sama dengan minus 5. Kita masukin X sama Y nya 2 X nya 3 plus 3, Y nya adalah minus 2 min Z sama dengan minus 5. Berarti ini menjadi 6 plus minus 6 lagi minus Z sama dengan minus 5. Berarti 6 minus 6 habis, sisa minus Z doang, minus 5. Jadinya Z sama dengan 5 karena minus sama minus, jadinya 5. Nah, ketemu deh HP-nya. Kelihatan gak ya? Kita udah ketemu semuanya. X-nya jelek. X-nya 3, Y-nya minus 2, dan Z-nya adalah 5. Jadi HP-nya di sini ada 3X, X-nya 3 maksudnya, Y-nya minus 2 dan Z-nya 5. Di sini nomor 4 kita disuruh untuk menyelesaikan persamaan berikut dengan melengkapi kuadrat sempurna. Yang A ini soalnya 2x kuadrat minus 4x minus 3 sama dengan 0. Pertama kita harus menyederhanakannya dulu dengan membaginya dengan 2. Kita bisa sederhanakan menjadi x kuadrat minus 2x, di sini 3/2. Kita bikin menjadi pecahan. Terus setelah itu kita keluarkan 3/2 ini dan kita hilangkan nolnya. Jadinya x kuadrat minus 2x sama dengan 3/2. 3/2 nya kita keluarkan dan nolnya kita hilangkan. Terus baru, karena ini kuadrat sempurna, berarti x ini harus dibagi dengan 2. X kuadrat minus 2x minus 2/2 sama dengan kalau saya 2x ini masih ada di sini. Sebenarnya ini dihilangkan di sini juga tidak apa-apa, tapi saya lebih suka kayak gini karena kalau misalkan dianya hilang itu malah bikin bingung. Terus di sininya juga kita harus jangan lupa ini dalam kurungnya. Ini juga kita tambahin juga ya, 2/2 ini. Baru kita ini menjadi minus 1 kuadrat 2/2 kan ya. Di sini menjadi juga plus 1 kuadrat. Ya. Ini juga menjadi plus. Ini jadi minus, kok jadi plus? Minus. Ya, maaf ya. Ini tetap minus. Terus di sini baru x kuadrat minus 2x minus 1 kuadrat sama dengan 3 per 2 di 1 di minus 1 dikali minus 1 itu sama dengan minus 1 dikali 2 itu ini menjadi plus 2/2. Kita samakan penyebutnya. Setelah itu kita hilangkan di sini baru
Kalau saya hilangkan baru 2x di sini. Jadinya x minus 1 kuadrat. Nah, ini menjadi 5/2. Ini kita hilangkan dalam kurungnya. Jadinya cuma x min 1 sama dengan, kita hilangkan kemana? Ke sebelah kanannya. Kita jadikan akar. Jadinya akar 5/2. Jangan lupa plus minus di depan akarnya. Nah, jadi x1 di sini adalah akar 5/2 plus 1, dan untuk yang x2 nya itu minus akar 5/2 minus plus 1. Jawabannya adalah ini. Jadi untuk yang 4B ini soalnya adalah 5x kuadrat plus 10x plus 2 sama dengan 0. Jadi ini bisa kita sederhanakan juga dengan dibagi 5. Berarti menjadi x kuadrat, 5-nya hilang ya, plus 2x plus 2/5 sama dengan 0. Sama seperti sebelumnya, 2/5-nya kita keluarkan. Dari yang plus pindah ruas menjadi minus, 0 kita hilangkan. Selanjutnya kita bagi dengan 2, jangan lupa karena dia kuadrat sempurna. 2x tetap saya ikutkan. Terus setelah ini kita bagi menjadi 1 kuadrat, jadi ini menjadi 1 kuadrat juga. Untuk yang bawahnya ini kita tulis sama, karena kita akan mengeksekusi yang sebelah sini. Minus tetap. Terus ini kita samakan penyebutnya. Jadi minus 2/5 plus 5/5. Baru di sini kita keluarkan 2-nya. Ini menjadi x plus 1 kuadrat. Di sini jadi 3/5. Kita hilangkan dalam kurung kuadrat ini. Kita hilangkan, kita kasih ke 3/5 menjadi akar. Jangan lupa tapi plus minusnya di depan akar. Jadinya plus minus akar 3/5. X1 itu berarti ya akar 3/5 plus 1 pindah ruas menjadi minus 1 berarti, atau x2 nya minus 3/5 minus 1. Jawabannya adalah ini. Nah, dan untuk yang 4C ini soal terakhir dari nomor 4. Soalnya adalah 3x kuadrat plus 2x minus 18 sama dengan 0. Ini kita bisa sederhanakan juga dengan dibagi 3. Jadi x kuadrat plus 4x, karena dia hasilnya nggak koma-komaan, jadi kita tulis saja hasilnya minus 0.
Nah, tapi tetap kita keluarkan dia dan kita hapus nolnya. Jadi x kuadrat plus 4x sama dengan 6 karena dia pindah ruas dari yang minus menjadi plus. Terus setelah itu kita bagi si 4 ini dengan 2. Nah, setelah ini kita bagi deh. Empat dibagi 2 berarti plus 2/2 juga. Setelah itu 4-nya kita hilangin, jadinya x plus 2 kuadrat sama 4 dibagi 2 dikali 2 sama dengan 4 berarti jadinya 10. Nah, ini kita hilangkan buat jadi akar 10 plus minus di depan akar, jangan lupa. Nah, terus ini x1 nya adalah akar 10 plus ya, terus di sini minus 2 karena dia plus tadinya, terus tidak ruas menjadi minus. Akar 10 itu 3,16 dikurang 2 jadinya 1,16. Kalau misalkan kita buletin jadinya 1. Dan untuk yang atau x2 nya, kalau x2 nya berarti dia minus akar 10 minus 2 berarti minus 3,16 minus 2 jadinya adalah minus 5,16 atau sama saja kalau dibulatin menjadi minus 5. Seperti itu. Jadi untuk yang nomor terakhir atau nomor 5 ini kita disuruh untuk menggambar kurva dari fungsi kuadrat y sama dengan minus x kuadrat plus 4x minus 3. Sebelum kita menggambar, kita akan menghitungnya terlebih dahulu agar kurvanya itu terbentuk dan tergambar dengan sempurna tanpa ada zigzag atau cacat sedikit pun. Pertama-tama kita harus membagi dia dulu. A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. A di sini min x itu sama dengan minus 1. B-nya 4, C-nya minus 3. Setelah itu kita akan melihat A-nya apakah dia lebih besar daripada 0 atau dia lebih kecil daripada 0. Punya kita A-nya lebih kecil daripada 0. Berarti parabola kita terbuka ke bawah. Nah, balikannya, kalau misalkan kita A-nya lebih besar daripada 0, parabolanya akan terbuka ke atas, seperti itu. Tahap kedua, udah pasti berarti dia memotong sumbu Y. Sumbu Y dengan X-nya adalah 0. Kita masukkan ini,
Y sama dengan minus X kuadrat plus 4X minus 3. Buat apa? Buat memasukkan X sama dengan 0 ini. Jadi ini di sini minus 0 kuadrat plus 4 dikali 0 minus 3. Hasilnya adalah minus 3. Setelah itu kita cari D-nya. Rumusnya adalah B kuadrat minus 4 AC. B kita punya 4 kuadrat minus 4A kita punya minus 1 dan C-nya adalah minus 3. Ini 16. Minus 4 dikali minus 1 4 dikali minus 3 adalah minus 12. D-nya berarti adalah 4. Tahap ketiga, kita lihat D-nya lebih kecil, lebih besar atau sama dengan 0. D di sini kita punya 4, berarti D kita itu lebih besar daripada 0. Yang otomatis kita akan memotong sumbu X pada satu titik saja dengan Y kita adalah 0. Kita masukkan minus X kuadrat plus 4X minus 3. Terus di sini yang awal gak boleh minus atau negatif, dia harus positif. Berarti kita harus mengkalikan minus X kuadrat plus 4X minus 3 ini kita kalikan dengan minus 1 agar huruf depan ini, angka yang paling depan itu tidak minus atau tidak negatif. Menjadi berarti X kuadrat minus 4X plus 3. Setelah itu kita cari angka yang kalau misalkan dikali dia akan menjadi plus 3, dan kalau misalkan ditambah dia akan menjadi minus 4. Angkanya berapa? Angkanya itu X minus 1 sama X minus 3. Ini jangan lupa sama dengan 0-nya. Berarti X1 kita X1 kita itu adalah 1 atau X2 kita adalah 3. Ini minusnya kita hilangkan. Berarti yang pertama 1,0 dan yang kedua adalah 3,0. Kita udah dapat nih. Terus berarti tahap keempat kita ngapain? Tahap keempat kita cari titik puncaknya. Cara cari titik puncak gimana? Ini untuk yang X. Rumusnya adalah minus B per 2A. Minus B berarti minus 4. 2A kita punya minus 1. Berarti minus 4 dibagi minus 2. Minus 4 dibagi minus 2 menjadi 2 untuk yang X nya ya. Dan untuk yang Y nya itu rumusnya beda. Untuk yang Y itu rumusnya minus D per 4A. D kita punya
4, berarti menjadi minus 4. A kita punya minus 1, berarti minus 4 dibagi minus 4, yang berarti dia adalah min 1. Y nya 1, X nya 2, Y nya 1. Baru kita tarik ya Allah, kita tarik ininya. Nah, ini 0, kita bikin ini 1, ini 2, ini 1, ini 2, ini 3 nih. Buat yang ini nih. Terus di sini ada minus 1, minus 2, ada minus 3, ini minus 3. Yeah. Pertama, titik puncaknya dulu, X nya 2. Oh ya, ini jangan lupa guys, ini adalah X dan ini adalah Y. X nya 2, berarti di sini X 2, Y nya 1. Oh, berarti gini kita tarik guys, nih bulatannya di sini. Terus kita lihat ini 1,0 sama 3,0, berarti di sini ini sama-sama di X ya, sama di sini. Selanjutnya di Y nya di minus 3, berarti di sini. Nah, kita tarik dah garisnya. Jangan lupakan parabolanya terbuka ke bawah, seperti itu. Parabola terbuka ke bawah, dia memotong sumbu Y, terus di minus 3 memotongnya, terus dia memotong sumbu X juga di 1,0 sama 3,0, dan titik puncaknya ada di 2, X nya 2, Y nya 1. Kita tarik garis ya, seperti ini untuk nomor 5.